Wafi, Efendim abla, ne oldu? sınavım vardır bugün ya saat 6'da. Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ya. Ya, nasıl? Çok zor mu? Çok zor oluyor çünkü online oluyor her şey. Sen çalıştın mı bugün? Çalıştım Ama ama nasıl zor? zordur. Bilmiyorum, belki geçerim inşallah. İnşallah geçersin ya. Allah İnşallah. kolaylık versin. Teşekkür ederim abla. Rica ederim. Nasılsınız abi? Ya. Udah jelas nggak ngerti bang. Namanya orang Indonesia belum pernah ke Turki. Tapi nggak apa-apa, saya nggak ngerti nggak paham. Nah karena itu saya undang kalian berdua datang kemari. Kayak mana? Kita mulai podcastnya. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Arkadaslar. Iya. Udah pas tadi, udah pas? Udah mas. Udah pas ya? Berarti udah bisa lah jalan-jalan ke Turki nih ya? Udah bisa. Padahal baru satu kalimat saya sudah bisa langsung jalan-jalan ke Turki. Luar biasa sekali perjumpaan hari ini. Nah, hari ini kita bincang-bincang santai dalam acara Bincang-Bincang Madrasah. Dan kehadiran dua orang bintang tamu, yaitu alumni-alumni MAN 2 Model Medan yang hari ini sedang melaksanakan studi di Turki. Nah, siapa mereka ini? Kita langsung saja berkenalan dengan yang pertama. Abang yang ganteng ini dulu. Nah, silakan Bang. Peki, merhaba arkadaşlar. Benim adım Vafi Faturrahman Ami. Ben Türkiye'de okuyorum. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi biliminde okuyorum. Perkenalkan, nama saya Wafi Faturrahman, saya alumni MAN 2 dan sekarang saya sedang belajar di Turki, lebih tepatnya jurusan Ilmu Politik dan Public Administrasi, Pak. Iya. Nah, satu lagi. Ada kakak yang cantik satu lagi ini juga alumni dari MAN 2 Model Medan. Silakan, Kak. Perkenalkan, nama saya Rizky Nalawiyah. Benim Adam Rizky Nalawiyah. Ben Türkiye'de okuyorum. Saya sekarang kuliah di Turki. Şimdi yüksek lisans okuyorum, tapi saya S2, Pak. Jadi pasca sarjana. Mungkin kalau S1-nya lebih ke Wafi nanti kan. Sekarang saya jurusan ekonomi pertanian. Şimdi Türkiye'de tarım ekonomisi okuyorum. Öyle. Yani Türkçe'de bahasa Turkinya kayak gitu. Oh iya. Alhamdulillah saya baru dengar ini langsung bahasa Turki. Separuhnya, jangankan separuhnya, seluruhnya. Iya. Alhamdulillah saya tidak paham. Tidak ada terjemah, saya langsung bingung tadi itu. Tapi tidak masalah, ada hal menarik ketika Ananda berdua kuliah di Turki. Hari ini boleh ya kita tanya jawab tentang informasi apa saja sih yang ada di Turki untuk adik-adik supaya nanti mereka juga punya kemauan, punya motivasi agar mereka bisa jauh berpetualang sampai ke Turki mencari ilmu. Nah, pertama pertanyaannya adalah kira-kira begini nih. Pengalaman apa yang kalian peroleh dengan belajar di Turki? Saya dulu nih. Boleh silakan. Kalau pengalaman ya banyak kali pengalaman, Pak. Soalnya kan kita ini langsung terjun ke dunia internasional gitu kan. Yang pastinya juga banyak dapat kawan. Ya, dapat Yang kawan paling- banyak ya. Ya, yang paling penting itu yang pertama itu kawan. Ah. Soalnya kan kita butuh orang dalam juga. Ya, benar. Canda. Nyari Pokoknya link. semakin banyak kawan internasional yang kita punya, pastinya kita punya banyak pengalaman tentang dunia internasional, apalagi bahasa juga. Bahasa. Juga berpengaruh. Benar. Jadi makin banyak kawan, makin banyak silaturahmi, juga makin banyak hal yang diperoleh untuk pengetahuan. Kira-kira begitulah ya. Nah, kalau dari kakak, ini S2 lagi ya. Nah, agak lebih tinggi kalau tadi Wafi S1. Kalau apa? Rizkina S2. Nah, bagaimana dengan Kalau pengalamannya? Kalau dari Rizkina sih nggak beda jauh juga sama Wafi kan, karena teman itu berperan banget ya. Dari berbagai, sama-sama juga Yuksek Lisan, sama-sama S2 dari berbagai negara. Kita jadi di situ banyak sharing pikiran juga, kayak perkembangan pertanian di Indonesia sama di Turki. Kita banyak banget dapat insight dari sana kayak gitu. Terus banyak dapat link, dalam tanda kutip itu link kayak perusahaan-perusahaan yang bisa dituju, misalnya nanti kita pengen ngembangin bisnis, intinya kayak gitulah. Jadi kayak membawa nama baik Indonesia juga sih di Turki itu. Oh, berarti tadi di Turki itu bukan hanya dari Indonesia ya? Iya, nggak hanya dari Indonesia. Jadi berbagai dari negara lain juga ada? Iya, kayak gitu. Berarti penguasaan bahasa bukan hanya bahasa Turki, seluruh bahasa harus bisa paham kalau begitu ya? Ya, kalau bahasa Inggris ya pasti wajib. Oh, bahasa Inggris pasti. Nah ingat, bahasa Inggris wajib.
untuk bisa Jadi, sampai ke sana ya. Kalau masih ada adik-adik yang nggak suka bahasa Inggris, ya jangan mimpi lah keluar negeri, nggak bisa. Tuh udah dikasih clue-nya satu, bahwa harus bisa juga bahasa Inggris. Nah, ini sampai ke Turki kan bukan hal yang mudah, ya kan? Ada perjalanannya. Nah, saya mau tahu juga ini, persiapan apa saja sih yang sudah kalian lakukan sehingga kalian bisa sampai dapat masuk di universitas di Turki? Dari Wafi dulu. Yang pertama pasti memang bahasa Inggris, itu yang pertama. Saya belajar bahasa Inggris Pak, udah lama, udah sekitar 10 tahun belajar bahasa Inggris. 10 tahun? Udah lama lah. Terus pas di Man 2 juga former English Club, juga ketua English Club juga, sering debat-debat bahasa Inggris. Jadi udah telatih lah bahasa Inggris dari situ. Terus yang kedua itu kemauan. Soalnya dari awal saya masuk di sini Man 2, nggak pernah saya mau kuliah di Indonesia Pak. Oh, berarti sudah punya cita-cita untuk kuliah di luar negeri ya? Iya. Jadi semenjak dari itu ya udah buat rencana, buat pemikiran, terus terbawa gitu kita kan. Terus kita nyari-nyari di internet, oh ternyata ada beasiswa ini. Di ini misalnya, rupanya kita cek, nggak cocok sama kita, terus cari lagi, sampai jumpa yang di Turki ini, baru daftar. Berarti ke Turki ini beasiswa ya? Beasiswa. Bagaimana dengan Rizkina? Sama beasiswa juga Pak. Beasiswa ya? Jadi saya sama Wafi satu angkatan yang gitu, 2018 beasiswa pemerintah Turki. Kalau saya kebetulan lulus S1-nya 2017, selesai lulus langsung nyari-nyari beasiswa kemarin. Sempat ada 2 pilihan, Brunei sama Turki. Cuman yang paling kayaknya bisa dituju itu Turki lah, karena emang Turki itu syarat utamanya nggak mengharuskan bahasa Inggris, tapi memang waktu kita wawancara full bahasa Inggris kita wawancaranya. Jadi walaupun nggak diwajibkan, tapi harus bisa kayak gitu kalau kuliah di Turki. Jadi persiapan utamanya memang bahasa paling penting, dan yang selanjutnya itu kayak persiapan berkas sih. Jadi saya tuh memang ingat banget waktu mempersiapkan beasiswa ini, saya mempersiapkan berkas tuh kayak harus tertata banget dari yang awal yang mana untuk diperiksa sama para juri nanti, kita harus bisa mempersiapkan. Jadi kayak mereka langsung suka gitu pada pandangan pertama ngeliat berkas kita kayak gitu. Jadi pandai-pandai kita lah masukin berkas juga untuk beasiswa itu gitu. Berarti prosesnya bukan sekedar membalikan telapak tangan ya, harus dari awal sudah kita bersiap gitu. Persiapkan. Nah, itu yang harus diketahui sama adik-adik kalian yang di sini gitu. Maksudnya, ketika nanti adik-adik kalian ini punya niat untuk kuliah di luar negeri, mulai dari sekarang harus sudah bersiap, mulai cari berkas, kemampuan bahasa Inggris, pengetahuannya, baru bisa ke luar negeri kan kira-kira begitu. Nah, kalau di sana, keadaan di sana nih, biar adik-adik juga tahu asiknya bagaimana di Turki kan gitu. Bagaimana tanggapan orang-orang Turki, terutama mahasiswa yang ada di Turki dengan kehadiran kalian orang-orang Indonesia yang belajar di sana? Perempuan mewakili Kak Ina. Boleh. Ya, cocok nih, cocok. Gimana kalau misalnya pertama datang tuh culture shock pasti ya Pak ya. Kita kan beda banget budaya kita, Asia. Kita kan Asia yang benar-benar Asia Tenggara gitu, jauh dari Eropa. Sedangkan Turki itu walaupun dia masih ada sebagian wilayahnya Asia dan sebagian Eropa, tapi lebih ke budaya Eropa di sana. Jadi kerasa banget waktu perbedaan budaya, kayak saya khususnya di kota Izmir itu, di situ tuh benar-benar ke barat-baratan banget. Jadi kayak kita tuh kaget kayak nyari masjid, tempat sholat pertama kayak gitu tuh masih bingung di mana. Terus juga makanan, alhamdulillah di sana walaupun dia negara mayoritas Muslim, tapi tetap ada alkohol juga. Jadi kita makanan juga tetap harus hati-hati kayak gitu di sana. Terus untuk teman-teman, alhamdulillah saya tinggal di asrama juga waktu awal datang 2 tahun pertama di asrama itu teman-temannya mendukung banget untuk kita komunikasi bahasa Turki walaupun terbata-bata kayak gitu. Jadi dibantu banget sama mereka untuk komunikasi bahasa Turki. Gitu. Berarti dengan kata lain mereka welcome sama kita ya. Welcome banget Ya sama kita. Nah, saya tangkap juga tadi bahwa perkara makanan gitu. Nah, kalau makanan di sana nih lebih sering makannya makanan Turki. Indonesia atau malah makanan Turkinya di awal-awal? Karena di asrama nggak ada makanan Indonesia, harus mau aja makanan Turki gitu. Semua gitu. makanan Turki menunya, nggak ada menu lain. Semua makanan Turki. Iya. Berarti harus menyesuaikan diri. Iya, Nah, bagaimana dengan Wafi? Kalau pertama datang itu saya langsung ke asrama juga Pak. Itu kawan pertama saya itu satu orang Afrika, satu orang Afghanistan. Mereka asik-asik kok dua-duanya. Satu orang Afrika itu ciri-cirinya itu gimana? Bahasanya apa tuh ya? Pecicilan gitu Pak. Oh, berarti agak hyper lah ya. Hyper. Jadi lebih sering main sama dia. Dia juga bisa bahasa Inggris, jadi lebih sering main sama dia.
Dan itu pengaruh kawan itu juga bagus. Seperti yang orang Afrika ini kan dia bisa bahasa Prancis, jadi bisa saya bahasa Prancis karena dia juga. Oh, berarti Wafi sekarang ini sudah bisa bahasa Prancis ya? Boleh lah. Cocok juga nih kalau ada yang perlu guide ke Prancis bisa dibawa nih Wafi. Tapi tunggu dulu. Hari ini kenapa kita bisa undang mereka kemari? Karena hari ini sedang belajar dengan cara daring ya. Jadi dari Turki pulang kemari kita ambil waktu mereka untuk bisa di sini. Nah, baik, tadi sudah kita bahas tentang kayak mana tanggapan mahasiswa di sana gitu ya. Nah, ada hal lain yang saya mau tahu nih, dan ini sangat penting. Ada nggak kira-kira pengetahuan-pengetahuan yang baru ataupun yang luar biasa yang kalian peroleh sehingga bisa menjadi sebuah masukan besar atau pembelajaran yang tertentu yang kalian memang sangat nikmati ketika di Turki, kira-kira seperti itu? Dari apa dulu nih? Rizkina dulu boleh. Kalau saya sih karena ngerasain di kelas itu nggak terlalu rame, jadi saya ngerasa kayak efektif banget belajar untuk apa, khususnya pasca sarjana kan hanya mengulang materi S1 ya, kayak gitu. Jadi hoja-hoja tuh kita bilangnya dosen ya, dosen-dosennya itu benar-benar membantu banget juga. Misalnya saya satu hari itu ada 5 jam kelas, jadi antara kelas 1 sama kelas selanjutnya itu kita ada jeda, itu jedanya kita break, kayak coffee break gitu Pak, beneran dibawa ke ruangan, disediakan ruangan di kampus saya di EG University itu disediakan ruangan untuk ngeteh bareng dosen kayak gitu. Jadi nggak ada nggak ada gap gitu antara dosen dan mahasiswa, jadi bisa cerita apa masalah kamu hari ini, kamu ngapain aja, kamu gimana. Jadi kita benar-benar bisa sharing sama dosen di situ. Itu kayak masukan banget buat Indonesia, jadi kayak bisa belajar sambil santai gitu sama dosennya. Berarti dosen ini bukan kawan belajar lagi tapi kawan curhat, Kawan kira-kira curhat gitu juga, ya. ya kayak gitu, Pak. Iya. Nah, kalau Wafi bagaimana? Ya setuju sih sama Kak Kina, sampai sekarang udah 1 tahun kuliah di sana nggak pernah jumpa dosen killer tuh. Oh, Nggak gitu pernah. ya. Baik banget, kalau terlambat pun dikasih masuk. Terus yang kedua itu pengalaman organisasi Pak. Oh, ada organisasi juga di sana? Saya tergabung di organisasi PP Turki, terus organisasi mahasiswa internasional di kampus juga. Oh, itu Mas, forumnya apa itu? Apakah silaturahmi antar semua mahasiswa internasional atau bagaimana? Kami itu mahasiswa internasional itu kan terbatas, jadi kami berusaha memperkenalkan diri kami kalau kami itu ada di kampus itu. Jadi kadang kami buat acara perkenalan budaya Indonesia, perkenalan budaya Bangladesh misalnya. Berarti bukan hanya belajar saja di sana, tetapi juga bisa ada semacam ekstrakurikuler kalau untuk adik-adik ya, yang sudah sangat global sekali ya, kalau sudah berkaitan dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di internasional. Nah, selanjutnya nih satu yang saya kepingin benar-benar tahu, kira-kira setelah tamat dari Turki, planningnya apa? Apakah punya sebuah planning besar atau mau lanjut lagi? Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau sudah sampai taraf internasional, berarti planningnya pun harus internasional, ya kan? Iya. Nah, ini kita mulai dari Wafi dulu. Tadi sudah Rizkina. Karena masih S1, mungkin rencana besar saya masih ngelanjut S2 Pak. Kalau nggak di Turki ya di Jerman atau di Prancis. Nah, tuh, bayangin. S1 di Turki, ngelanjutnya kalau tidak di Turki ya Jerman gitu. Ini harus dicamkan sama Ananda semua. Berarti ketika di Turki, Bang Wafi ini sudah punya target lagi gitu. Nah, nanti setelah tamat mungkin ada target lain lagi. Nah, dengan Kak Rizkina, bagaimana? Kalau saya karena apa ya, udah kayak ngerasa insya Allah udah cukup lah sampai S2 ini, walaupun emang ada keinginan untuk lanjutin lagi, tapi kayaknya pengen juga kayak internship gitu Pak. Rencananya internshipnya juga pengen tetap di Turki. Jadi kayak belajar dulu di Turki sampai belajarnya benar-benar udah tingkat ke perusahaan kayak gitu, udah dapat apa yang diinginkan, baru balik ke Indonesia. Ya setahun 2 tahun setelah lulus tetap di Turki sih kayak gitu. Iya, berarti ambil pengalaman sebanyak-banyaknya, sekolah setinggi-tingginya, nanti kalau pulang mudah-mudahan bisa berbakti buat nusa bangsa. Nah, jadi adik-adiknya semua di sini boleh contoh kakak yang 2 ini. Kalian bukan hanya harus ke Turki, tapi banyak negara lain yang sebenarnya menunggu kehadiran adik-adik semua. Nah, hampir habis podcast kita, tapi ada 2 hal lagi yang saya ingin ketahui. Ini dia. Apa pesan untuk adik-adik
supaya mereka bisa mengikuti jejak kalian berdua? Mulai dari Kak Gina. ya silakan. Oke. Apa ya buat adik-adik yang sekarang masih di Mandua, tetap semangat belajarnya kayak gitu. Jangan takut untuk mencoba apapun yang kalian inginkan. Insya Allah di mana ada niat dan tekad yang kuat, situ ada jalan. Kayak gitu sih. Jadi tetap semangat adik-adik. Kayak gitu. Ya, dari Wafi. Saya mulai dari perkataan ini dulu deh. Kalian nggak akan pernah bisa jadi seperti kayak saya, nggak pernah. Tapi kalian tuh bisa jadi lebih dari saya. Itu. Nah, terus itu yang paling penting tuh ikuti kemauan kita. Ikuti kata hati kita, jangan ikuti kemauan orang lain. Tapi walaupun kita mengikuti kata hati kita harus rasional gitu. Kita harus mempertimbangkan perkataan orang lain, pertimbangan orang tua kita, dan juga hal-hal yang memungkinkan. Kalau tidak mungkin jangan paksa. Rasional aja juga bagus, Pak. Iya, alhamdulillah pesan yang sangat luar biasa ya. Bagi saya mereka berdua ini sudah punya pola pikir yang lebih besar. Mungkin kalau kelasnya saya mereka berdua sudah di atas saya. Nah, yang kedua, kapan balik lagi kira-kira ke Turki ini? Sekarang kan lagi corona, Heeh. musim-musim corona sudah tinggi sekarang. Kemarin aja 30.000 satu hari karena musim dingin. Jadi mungkin untuk bulan Januari ini UAS kita mungkin nggak akan balik karena corona lagi meningkat. Iya, Belum tahu juga. berarti belum pasti ya. Kalau Rizkina bagaimana? Sama, belum pasti juga. Sebenarnya udah beli tiket Pak bulan Februari. Cuman kalau emang nanti tiketnya kan banyak yang tiket diundur jadwalnya di delay gitu. Ngikutin dari Qatarnya, dari penerbangannya. Tapi saya insya Allah Februari harus balik karena udah memulai tesis kayak gitu. Sudah tesis? Udah selesai kuliah dari semester lalu. Wah, luar biasa. Jadi kalau tadi balik saya tolong ingat-ingat kami yang di sini. Itu Ya, aja pasti pesannya. Pak, insya Allah. Selalu Malah tahu diingat dapat kok. oleh-oleh ya kan? Ya, walaupun sedikit oleh-oleh dari sana saya akan sangat bangga sekali. Nih dari murid saya nih dari Turki gitu. Ah, itu adalah sebuah hal yang luar biasa bagi seorang guru ketika melihat anak-anak muridnya mencapai tempat yang lebih tinggi dari gurunya sendiri. Terima kasih datangnya kemari. Terima kasih, jaga terus nama baik Mandua Model Medan. Nama baik Indonesia saya doakan dan kami seluruh guru mendoakan agar kalian menjadi orang yang sukses. Begitu juga dengan anak-anak murid yang lainnya. Semoga sukses. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini aja salamnya. Halo adik-adik, Allah yolunus acik olsun. Artinya, semoga Allah memudahkan jalan kalian. Jadi tetap semangat, semoga kalian lulus di universitas yang kalian inginkan. Semangat. Bonjour, je suis étudiant Mantu Model Medan. Arkadaşlar, güzel düşün, güzel olsun. Artinya berpikirlah positif, hasilnya positif.